Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Saputra. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan dengan jurusan Pariwisata dan Prodi D3 Tata Boga dengan NIM mahasiswa saya yaitu 94202592. Untuk hari ini saya akan membuat tugas video agama, jadi tugas video agama Islam dari dosen saya. Baik, pertanyaan pertama yaitu makna pertanyaan Ali bin Abi Thalib tentang Al-Quran. Pernyataan Ali bin Thalib bahwa Al-Quran tidak berbicara kecuali melalui manusia bermakna bahwa Al-Quran sebagai teks wahyu memerlukan peran manusia untuk dipahami dan dimaknai. Penafsiran terhadap Al-Quran sangat dipengaruhi oleh latar belakang, keilmuan, kondisi sosial, budaya, geografis, serta konteks zaman penafsirannya. Oleh karena itu, perbedaan tafsir merupakan sesuatu yang wajar dan tidak terelakkan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran bersifat dinamis, kontekstual, dan mampu menjadi sumber inspirasi sepanjang masa bagi umat manusia di berbagai belahan dunia. Untuk pertanyaan kedua, pribumisasi Islam dan metode dakwah Wali Songo. Pribumisasi Islam adalah proses internalisasi ajaran Islam ke dalam budaya lokal tanpa menghilangkan substansi ajaran tauhid. Islam tidak dipaksakan dalam bentuk budaya Arab, melainkan disampaikan dengan menghargai kearifan lokal masyarakat. Wali Songo menetapkan strategi dakwah kultural dengan memanfaatkan tradisi, seni, dan kebiasaan masyarakat Jawa seperti tambang, wayang, dan tradisi selamatan. Tradisi tersebut dipertahankan bentuknya tetapi diisi dengan nilai-nilai Islam sehingga dakwah berjalan secara damai, persuasif, dan mudah diterima masyarakat. Masuk ke pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksud dengan NU, Muhammadiyah, Syiah, Ahmadiyah, dan JIL? Jadi, Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan dakwah. NU dikenal dengan basis pesantren dan ulama, sementara Muhammadiyah dikenal dengan jaringan sekolah perguruan tinggi, rumah sakit, dan cendekiawan muslim. Syiah, Ahmadiyah, dan jaringan Islam liberal atau disingkat JIL ditolak oleh mayoritas umat Islam Indonesia karena ajaran-ajarannya dinilai menyimpang dari akidah Islam arus utama seperti persoalan kenabian, kebenaran agama, serta hukum-hukum dasar dalam Islam. Masuk ke pertanyaan keempat. Apa yang melatar belakangi awalnya perbedaan mazhab? Sebutkan juga dua mazhab saat wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Perbedaan mazhab bermula setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam persoalan suksesi kepemimpinan umat Islam. Terjadi perbedaan pandangan antara sahabat Nabi dan keluarga siapa yang paling berhak menjadi khalifah. Kelompok sahabat mendukung Abu Bakar sebagai pemimpin, sedangkan keluarga Nabi berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak. Dari perbedaan ini muncul dua mazhab awal, yaitu mazhab sahabat Sunni dan mazhab keluarga Nabi Syiah, yang kemudian berkembang dalam aspek teologi dan fikih. Masuk ke pertanyaan kelima. Jadi, di sini menjelaskan prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Nah, ekonomi konvensional berprinsip pada efisiensi dan maksimalisasi keuntungan, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya
dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ini sering mengabaikan aspek moral dan keadilan sosial. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Dalam ekonomi Islam, keuntungan harus diperoleh secara halal, wajar, dan tidak merugikan pihak lain. Islam melarang praktek monopoli, riba, penimbunan, dan eksploitasi karena bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Masuk ke pertanyaan ke-6. Bagaimanakah Islam memandang tentang politik yang dalam istilah Islam disebut siyasah? Disuruh jelaskan yang dimaksud dengan siyasah dusturiyah, dauliyah, dan siyasah maliyah. Baik. Dalam Islam, politik atau siyasah merupakan bagian integral dan fikih Islam yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siyasah dusturiyah membahas tata negara, kepemimpinan, pembagian kekuasaan, dan penegakan hukum. Siyasah dauliyah mengatur hubungan internasional, baik dengan negara Islam maupun non-Islam, termasuk hukum perang dan perdamaian. Siyasah maliyah mengatur keuangan negara, seperti sumber pendapatan, distribusi, anggaran, pengelolaan harta negara, dan tanggung jawab keuangan demi kesejahteraan. Masuk ke pertanyaan ke-7. Tujuan dari pendidikan Islam dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Abdullah dan Kaifatullah. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang utuh dan bermartabat. Pendidikan Islam bertujuan menjadikan manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah yang taat beribadah dan sebagai pemimpin di muka bumi, Khalifatullah, yang bertanggung jawab membangun peradaban. Sebagai Abdullah, manusia diwajibkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaati perintahnya. Sebagai Khalifatullah, manusia bertugas mengelola bumi dengan ilmu, iman, dan amal untuk menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Untuk pertanyaan ke-8. Jelaskan berbagai bukti kemajuan peradaban Islam pada masa kejayaan. Jadi ini menjelaskan tentang kemajuan peradaban Islam dalam masa kejayaannya ya. Kemajuan peradaban Islam dapat dilihat dari berkembangnya pusat-pusat keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, dan Masjid Qarawiyyin. Selain itu, muncul banyak ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Kindi, dan Ibnu Khaldun yang berkontribusi besar dalam bidang kedokteran, besar filsafat, matematika, dan sains. Peradaban Islam juga menghasilkan berbagai penemuan penting dalam teknologi, seni arsitektur, tata kota, dan sistem penanggalan yang berpengaruh terhadap peradaban dunia. Masuk ke pertanyaan ke-9. Apa yang diperintahkan oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun Ar-Rasyid kepada Al-Kindi? Di sini kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat Madinahnya ya, sama perintahnya juga. Jadi Raja Harun Ar-Rasyid dan Raja Al-Ma'mun memerintahkan Al-Kindi untuk menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani, khususnya karya Plato dan Aristoteles, ke dalam bahasa Arab. Hal ini bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Masyarakat Madinah adalah model masyarakat ideal yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan prinsip persatuan, toleransi, keadilan, dan kerjasama antar kelompok yang majemuk, sehingga menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Untuk pertanyaan ke-10 dan pertanyaan terakhir, ya, apa yang dimaksud dengan Masjid Quba dan Masjid Tirar? Di sini juga kita disuruh menjelaskan tentang Masjid Quba, Masjid Tirar, dan jelaskan siapa itu Ahlus Suffah. Masjid Quba adalah masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW atas dasar ketakwaan dan keikhlasan untuk meningkatkan keimanan umat Islam. Masjid Dinar adalah masjid yang dibangun oleh kaum munafik dengan tujuan menimbulkan perpecahan dan kemudaratan bagi umat Islam. Ahlus Suffah
adalah kelompok sahabat Nabi yang hidup sederhana di serambi Masjid Nabawi, tidak memiliki harta dan keluarga di Madinah, namun memiliki dedikasi tinggi dalam menuntut ilmu dan mengabdi kepada Rasulullah SAW. Baik, terima kasih karena sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe.